Beliau merupakan tokoh pendidikan Indonesia dan juga seorang pahlawan. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Dalam biografinya, lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari kelahiran tokoh pendidikan Indonesia ini kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau sendiri terlahir dari keluarga bangsawan yang merupakan anak cucu Ki PH Suryaningrat dan merupakan cucu dari Paku Alam III. Terlahir sebagai bangsawan, maka beliau berhak memperoleh pendidikan untuk para kaum bangsawan. Dalam banyak buku mengenai biografi Ki Hajar Dewantara, ia pertama kali bersekolah di ILS, yaitu sekolah dasar untuk anak-anak Eropa atau Belanda, dan juga kaum bangsawan. Selepas dari ELS, beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di Stovia, yaitu sekolah yang dibuat untuk pendidikan dokter pribumi di kota Batavia pada masa kolonial Hindia Belanda. Sekolah Stovia kini dikenal sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Meskipun bersekolah di Stovia, Ki Hajar Dewantara tidak sampai tamat, sebab beliau menderita sakit saat itu. Ki Hajar Dewantara cenderung lebih tertarik dalam dunia jurnalistik atau tulis-menulis, dan hal ini dibuktikan dengan bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar pada masa itu. Di antara lain Sudi Utomo, Medan Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Gaya penulisan Ki Hajar Dewantara pun cenderung tajam, mencerminkan semangat anti kolonial. Di dalam salah satu kutipannya, beliau menuliskan demikian: sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka. Dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan
yang tidak ada kepentingannya sedikit pun baginya. Tulisan tersebut kemudian menyulut kemarahan pemerintah kolonial Hindia Belanda kala itu, dan kemudian yang mengakibatkan Ki Hajar Dewantara ditangkap. Beliau kemudian diasingkan ke Pulau Bangka, di mana pengasingannya itu atas permintaannya sendiri. Pengasingan itu juga mendapat protes dari rekan-rekan organisasinya, yaitu Douwe Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, yang kini ketiganya dikenal sebagai tokoh tiga serangkai. Ketiganya kemudian diasingkan di Belanda oleh pemerintah kolonial. Tahun 1908, organisasi Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo. Budi Utomo berdiri sebagai organisasi sosial dan politik yang kemudian mendorong Ki Hajar Dewantara untuk bergabung di dalamnya. Di dalam organisasi tersebut, beliau berperan sebagai propaganda dalam menyadarkan masyarakat pribumi tentang pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Munculnya Douwe Dekker yang kemudian mengajak Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan organisasi yang bernama Indisch Partij yang terkenal. Di dalam pengasingannya di Belanda, kemudian Ki Hajar Dewantara mulai bercita-cita untuk memajukan kaumnya. Beliau berhasil mendapatkan ijazah pendidikan yang dikenal dengan nama Europees Act atau ijazah pendidikan yang bergengsi di Belanda. Ijazah inilah yang membantu beliau untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang akan ia buat di Indonesia. Di Belanda pula, beliau memperoleh pengaruh dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara kemudian mempersunting seorang wanita keturunan bangsawan yang bernama Raden Ajeng Sutartina, yang merupakan putri Pakualaman, Yogyakarta. Mengenai biografi Ki Hajar Dewantara, dari pernikahannya dengan R.A. Sutartina, beliau kemudian dikaruniai dua orang putra bernama Nisutapiasti dan Ki Subroto Haryo Mataram. Selama di pengasingannya, istrinya selalu mendampingi dan membantu segala kegiatan suaminya, terutama dalam hal pendidikan. Kemudian pada tahun 1919, beliau kembali ke Indonesia dan langsung bergabung sebagai guru di sekolah yang didirikan oleh saudaranya. Pengalaman mengajar yang beliau terima di sekolah tersebut kemudian digunakannya untuk
membuat sebuah konsep pendidikan baru. Adapun konsep ini berupa metode pengajaran pada sekolah yang ia dirikan sendiri pada tanggal 3 Juli 1922. Sekolah tersebut bernama National Underwich Institute, yang kemudian kita kenal sebagai Taman Siswa. Di usianya yang menanjak umur 40 tahun, tokoh yang dikenal dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat resmi mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Hal ini beliau maksudkan agar beliau dapat dekat dengan rakyat pribumi ketika itu. Berikut beberapa semboyan Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal bahkan sampai saat ini. Di antaranya, ing ngarsa sung tulodo. Jika di depan, bisalah untuk memberikan contoh. Ing madya mangun karso. Jika kita di tengah, bisalah untuk memberikan semangat. Di antaranya, dan tut wuri handayani. Lalu jika di belakang, bisalah untuk memberikan sebuah dorongan. Selepas kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945, Ki Hajar Dewantara kemudian diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pengajaran Indonesia, yang kini dikenal dengan nama Menteri Pendidikan. Berkat jasa-jasa beliau, kemudian dianugerahi Doktor Kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau juga dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan juga sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno ketika itu atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan bangsa Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menetapkan tanggal kelahiran beliau, yakni tanggal 2 Mei, diperingati setiap tahun sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata.